SB 19009 Prodi Sarjana Kebidanan. Di sini saya akan melakukan KIE tentang persiapan kehamilan guna melengkapi ujian OSCE. Selamat pagi Bapak Ibu, mohon maaf ya menunggu lama. Baik, saya langsung saja perkenalkan diri saya. Nama saya Cindy Davina, saya adalah bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau saya boleh tahu ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, di sini kami ingin melakukan KIE persiapan kehamilan. Baik, kalau begitu saya data Ibu terlebih dahulu ya sama Bapak. Apakah Ibu sebelumnya pernah datang sini? Kami pernah Bu. Nama Ibu? Mengingatkan Bu. Usia? 24 tahun. Alamatnya Bu? Surakarta Bu. Pekerjaan? Saya ibu rumah tangga. Lalu untuk bapaknya ya, nampak siapa? Tuang L. Usianya? 25 tahun. Alamat? Surakarta. Pekerjaan? Karyawan. Data sudah saya dokumentasikan ya Bu ya. Baik Bu. Langsung saja saya jelaskan ya. Maaf Bu Bidan, saya izin angkat telepon terlebih Oh dahulu. baik, baik Kak, silahkan. Berarti ibunya saja yang di sini. Baik Bu. Baik, sebelum saya melakukan tindakan lebih lanjut, saya ingin menutup pintu terlebih dahulu dan mencuci tangan ya Mbak ya. Baik Bu. Tunggu sebentar ya. Menutup pintu dan mencuci tangan telah saya lakukan. Apakah Mbak sudah siap? Siap Bu. Baik Ibu, sebelum saya mulai untuk melakukan penjelasan lebih lanjut, di sini saya akan bertanya dulu kepada Ibu. Apakah Ibu sudah pernah mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kehamilan yang baik? Belum Bu. Baik, jika Ibu belum tahu, di sini saya akan menjelaskan ya Bu ya. Dan tujuan saya menjelaskan atau memberikan KIE kepada Ibu tentang persiapan kehamilan yaitu untuk menghindari terjadinya komplikasi ketika Ibu sedang mengandung kelak ya, dan agar Ibu dan bayi yang ada dalam kandungan tidak bermasalah sampai dengan proses persalinan, begitu ya Bu ya. Iya. Lalu kehamilan yang baik juga membutuhkan persiapan, meliputi yang pertama persiapan fisik, yang kedua persiapan gizi, yang ketiga imunisasi tetanus, yang keempat kesehatan organ reproduksi, dan yang kelima kesehatan mental pada ibu. Untuk persiapan fisik ini pada ibu diantaranya yaitu nanti akan ada pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital, diantaranya yaitu pemeriksaan suhu, nadi, frekuensi nafas, dan tekanan darah. Yang kedua pemeriksaan status gizi yang akan dilakukan yaitu mengukur berat badan ibu, tinggi badan, lila, dan tanda-tanda anemia pada ibu. Lalu yang ketiga yaitu pemeriksaan darah rutin, diantaranya yang akan diperiksa HB, golongan darah, dan rhesus. Lalu yang keempat pemeriksaan urin rutin pada ibu. Lalu yang kelima ada juga pemeriksaan lain jika diperlukan, contohnya gula darah, IMS, HIV, malaria, thalassemia, hepatitis B, dan TORCH. Itu ya Bu ya. Lalu di sini saya juga akan menganjurkan kepada ibu untuk melakukan pemeriksaan fisik jika ibu berencana hamil ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Begitu ya Bu ya. Iya Bu. Selanjutnya untuk persiapan gizi pada ibu meliputi yang pertama, ibu harus mengkonsumsi makan makanan yang bergizi dan seimbang.
yaitu contohnya makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan minum-minuman yang tidak mengandung itu ya Bu, soda ya Bu ya. Yang kedua, konsumsi tabel tambah darah dan asam folat 0,4 Fg. Yang ketiga, mengunjungi tenaga kesehatan terdekat jika ibu mengalami KEK atau anemia untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Yang keempat, biasakan ibu minum air putih 8 gelas per hari. Yang kelima, ibu harus menghindari konsumsi teh atau kopi setelah makan ya Bu. Dan yang terakhir, batasi konsumsi garam, gula, lemak atau minyak pada makanan. Itu untuk persiapan gizi. Selanjutnya tentang imunisasi. Di sini saya akan menjelaskan kepada ibu mengenai imunisasi TD pada ibu hamil. Imunisasi TD merupakan imunisasi lanjutan yang terdiri dari imunisasi terhadap penyakit tetanus dan difteri. Jadi setiap calon ibu itu biasanya sudah mendapatkan 5 kali imunisasi tetanus lengkap, dan saya menganjurkan ibu untuk melakukan imunisasi tetanus lengkap terlebih dahulu jika ibu belum melengkapinya, gitu ya Bu. Lalu ada pula kesehatan organ reproduksi, diantaranya yang pertama, ibu harus mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Yang kedua, ibu harus menggunakan pakaian dalam berbahan katun yang menyerap keringat dan tidak ketat. Yang ketiga, ibu harus sering membersihkan organ genital luar dari depan ke belakang menggunakan air bersih dan mengeringkannya dengan handuk kering. Yang keempat, ibu memakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab atau berbau ya Bu ya. Yang kelima, ibu harus mengurangi frekuensi penggunaan cairan pembilas vagina seperti bau-bau wangian untuk itu ya Bu. Lalu yang keenam, ibu tidak diperbolehkan memakai pembalut tipis dalam waktu lama. Yang ketujuh, ibu harus menggunakan pembalut ketika menstruasi dan mengganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air, begitu ya Bu. Dan yang terakhir yaitu ibu harus memeriksakan diri ke petugas kesehatan jika sering mengalami keputihan yang berbau dan berwarna, begitu ya Bu ya. Di sini juga saya akan menjelaskan bagi ibu atau calon ibu hamil wajib bahagia agar kehamilannya berjalan dengan lancar, agar ibu tidak merasa stres pada saat ibu hamil, karena itu akan menyebabkan bayi yang dikandung atau dalam kandungan tumbuh menjadi anak yang mudah stres atau cemas. Dan saya berharap ibu bisa menjaga kesehatan ibu yang sudah saya jelaskan tadi dengan sebaik mungkin ya Bu, agar ibu bisa melahirkan generasi yang sehat. Baik Bu. Apakah ada pertanyaan lain Bu? Tidak ada Bu. Baik, kalau begitu saya cukupkan. Apabila ibu nanti butuh bantuan saya atau ada yang ingin ditanyakan lagi, ibu boleh datang kembali lagi ya Bu ya. Dan saya menyarankan ibu untuk melengkapi suntik tetanus tersebut ya Bu. Ya baik Bu. Baik Bu, kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit dulu ya Bu. Ya.